Berikutnya adalah kita harus bikin rencana tanam. Apa sih problem petani? Problem petani itu adalah lamun keur usum cabe mahal, kabeh melak cabe. Jadi Usum engkol mahal, kabeh melak engkol. Begitu melakna kabeh murah. Nah, saya ingin nanti itu pemerintah Provinsi Jawa Barat punya kalender tanam wilayah. Berapa sih kebutuhan rakyat Jabar terhadap cabai? Berapa sih kebutuhan Jabar terhadap tomat? Berapa terhadap engkol? Berapa kebutuhan pasar Jabar dan DKI? Hitung. Jadi kemudian dibikin rencana tanam. Wilayah ini spesifikasinya ini, wilayah ini spesifikasinya ini, wilayah ini spesifikasinya ini, berkoordinasi dengan Gubernur Jateng. Agar apa? Agar kita tidak panen secara bersama-sama dalam produk hortikultura yang sama. Pare panen bisa ditunda, digoah, dileuit, tomat mah buruk. Nah, ini Pak, dari sisi pemahaman, termasuk ini penting Bu, perlindungan benih. Orang lain benih itu disembunyikan. Orang Indonesia mah kalau melak duren enak, tadi tawarkan isuna duren urang halus, benih nak wae dijual. Akibatnya apa? Punya dia orang punya, besok tak laku lagi. Terjadi pada apa? Rambutan hancur, mangga Indramayu harganya jatuh karena benihnya ada di mana-mana. Manggis jatuh karena benihnya ada di mana. Sakedeung deui duren cana ieu benihna di mana-mana, murah di wae geus mah kabeh boga. Nah, ini yang menjadi fokus kita. Jadi kalau di bidang pertanian, nah terakhir ini penting. Pendidikan di Jawa Barat nanti akan terintegrasi dengan pertanian, peternakan, kehutanan, kelautan, industri. Kurikulum pendidikannya nanti akan kurikulum berbasis itu. Misalnya gini, pelajaran matematika nih teman-teman dari ITB. Nanti matematika ini tidak hanya panjang kali lebar, tidak begitu. Kamu punya halaman rumah berapa luas? Ya kan gitu loh. 8 kali 5 meter. Coba oleh kamu diukur berapa jarak tanam padi. Padi gogoranca itu satu lubangnya isinya berapa. Dari berapa itu nanti menghasilkan berapa batang. Berapa batang itu melahirkan berapa tangkai. Berapa tangkai melahirkan berapa butir. Maka matematikanya itu saya inginkan dari awal sampai akhir dia bercerita tentang narasi itu. Musim tanam nanti anak-anak di sekolah di Jawa Barat akan saya wajibkan turun menanam mendampingi orang tuanya. Guru-guru nanti akan saya buatkan saung-saung yang dilengkapi dengan wifi dengan baik, yang dimana dia bisa ngajar di tengah sawah, dia bisa berinteraksi, dan jalan-jalan ke sawah akan saya perindah dengan garis sepadan jalan yang baik. Untuk apa? Karena pertanian harus terintegrasi dengan pariwisata. Jadi bukan terbalik, jalan kapal tani mau goreng we. Nah, saya nggak mau. Jalan ke sawah harus berbeton Pak, nggak boleh hot mix Pak. Kalau hot mix nggak akan tahan lama, basah. Nanti harus berbeton, baru dilapin hot mix. Nanti kita ciptakan dan kita rumuskan dengan Komisi 2 dan boleh usulnya disampaikan ke saya. Wilayah mana yang super prioritas? Kalau areal pertanian sawah mana yang akan kita jual sebagai basic pariwisata, peningkatan produksi. Jadi kita ambil percontohan. Nah, penyuluh. Ini penyuluh. Kalau Pak, penggajian penyuluh standar Pak, nanti penyuluh yang rajin sama yang nggak rajin sama Pak. Kita tetapkan aja Pak nanti di raker dengan Komisi 2 dengan pertanian semua. Kita mau ngambil percontohan di berapa ribu hektar di desa mana. Kita kasih tunjangan penyuluh berdasarkan produksi. Kalau dari 1 hektar menghasilkan 8 ton, misalnya standar awal tunjangan anak 3 juta misalnya. Kalau naik menjadi 1 hektarnya menjadi 10 ton, maka Anda naik tunjangannya jadi 3,5. Naik 11 ton, Anda menjadi 4 juta. Begitu dikasih kelipatan tonase, Pak. Maka penyuluh untuk mendapatkan honor besar dia akan bekerja.
rajin. Tapi lamun penyuluh anu rajin teu rajin, TPP na sarua geus tapi ke kiamat ge moal Pak. Sarujeng jadi anggota dewan, nu datang unggal poe, nu rajin instruksi, nu rajin kunjungan kerja, jeung nu tara asup sarua we. Gitu-gitu wae. Kan saya pengalaman tuh begitu. Gitu sarua wae da kabeh geus dipotong Bank Jabar. Saya kan pengalaman jadi anggota Dewan Komisi 4 juga sama Pak, anu rajin sakit tuh, anu teu rajin sakit tuh. Nah, Pak, boleh nggak nanya? Boleh, sekarang kan Ibu giliran nanya. Ini penjelasan saya jawaban tadi, maka. Kita mau tanya Pak, SDM di pertanian ini kan selain kapasitas mereka itu ya kurang, juga masalah jumlah Ya. dan regenerasi ini petani kan semakin ya yang bertani kan yang sepuh-sepuh tua-tua. Ya. Ke depan bagaimana kita akan berjaya di bidang pertanian kalau Ya. SDM-nya Nggak ada. nggak ada. Kuli macul saya Bu. Nah, kemarin ada program petani milenial yang mohon maaf penghasilannya cuma itulah kita sama-sama tahu. Ya harapan saya ke depan Bapak bisa mendapatkan kualitas dari sumber daya manusia di bidang pertanian. Oke. Gitu. Penyuluh Pak, kan layaknya satu desa satu penyuluh. Kenyataannya sekarang satu penyuluh itu 2 kecamatan. Ini kan nggak efektif gitu. Ya kalau ada insentif yang lebih, ya tetap juga mereka terbatas dengan dengan kapasitas mereka. Dan mohon maaf bukan membela mereka. Kenyataannya Pak, mereka sudah gajinya kecil, kemudian cakupan luasan wilayahnya demikian besar, fasilitas kendaraan yang mereka punya pun itu juga tidak ditopang oleh bensin ya? Iya, BBM-nya. BBM-nya itu satu. Kemudian Pak, sekarang tadi Bapak masalah benih juga Pak. Ya di balai kita benih baik di kehutanan, pertanian, kehutanan itu Bapak bisa lihat labnya Pak, menyedihkan. Iya, tidak punya standar. Bagaimana orang percaya benih-benih kita berkualitas ketika disertifikasi oleh yang labnya katakanlah tidak mumpuni untuk melakukan pengujian terhadap benih. Kemudian satu lagi Pak, Perdin, mohon maaf nih Pak, kita dapat aduan dari dinas-dinas kita, contoh misalnya pengawasan laut. Satu kali jalan Pak pengawasan di lautan itu kan kewenangan kita 0 sampai 12 mil ya provinsi. Nah dengan kapal yang cuma 1, 2 lah, utara 1, selatan 1 kali jalan itu Pak 10 juta. Dan kadang ini mereka selaku UPTD itu patungan Pak dari ini mereka gitu. Jadi perlu diperhitungkan juga Pak, ada kalanya memang dinas-dinas ini bisa melakukan pembinaan itu secara Zoom ya, Zoom. Tapi ada juga yang tidak bisa dilakukan dengan Zoom meeting. Contoh katakanlah melakukan penanaman atau pemupukan secara teknis tidak bisa dilakukan di media di Zoom gitu. Harus di lokasi. Nah, mungkin mohon kebijakan Bapak ke depan juga perlu memperhitungkan itu maksudnya kan dari saya. Terima kasih. Baik Bu, yang pertama penanaman ya, polanya kita rubah. Penanaman kita lakukan dan dianggarkan dari sekarang itu nanti nggak bisa lagi dengan pola ditanam dengan diupacarakan kemudian nanamnya 3 dimakan baik upacara nabi aktilurat itu 500 juta nanti pakai heli Bu, pakai pesawat jadi ditanamnya di atas itu yang paling benar terutama pada daerah-daerah yang sulit dijangkau. Nanti saya bekerjasama itu pertama, jadi penanamannya lewat udara dengan benih-benih yang sudah kita kualifikasikan, nanti kita minta ahli yang menangani itu. Yang kedua, khusus untuk laut, kami akan membangun landasan pesawat di setiap bibir pantai yang bersatu dengan jalan umum seperti di Amerika. Jadi jalan tuh lebarnya berapa, kita kasih lebarnya pesawat berapa, panjangnya 2 kilo itu cukup, dikasih beton yang baik. Nanti di Jawa Barat dalam setiap hari akan ada pesawat patroli melihat sampah
melihat kejahatan di daerah perairan, melihat kejahatan di kehutanan, melihat kejahatan di pertambangan nanti, dan itu murah kok, itu murah. Termasuk juga kami akan menyiapkan ambulan udara. Jadi nanti kalau setiap patroli itu ada masyarakat sakit, dia bisa turun, diangkut, dibawa ke rumah sakit. Ini yang sudah dirumuskan. Kemudian yang berikutnya, saya termasuk yang waktu itu merespon yang terjadi di Bekasi, yang merespon pencurian benur yang ada di Pangandaran dan Sukabumi. Sudah Bu, nanti kita bikin usulannya Pak Bicar, nanti ke Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, kita beli kapal yang memadai, yang untuk patroli di laut, dan kemudian kita lengkapi kelengkapannya dengan kelengkapan yang memadai, dan kita siapkan BBM-nya yang cukup. Termasuk pembangunan kantor-kantor PTD, Dinas Kelautan akan, dan kemudian kami akan menjanjikan gedung Keresiden itu sebagai sentra layanan dari semua unit pemerintah provinsi, dan itu bisa didorong ke daerah, berbagai daerah ke daerah. Ini yang menjadi concern kami. Nah, kemudian termasuk tenaga, hilangnya tenaga, nanti kita koordinasi dengan kementerian, kita petakan sih ada berapa sih penyuluh pertanian kita, penyuluh perkebunan kita, penyuluh kehutanan kita, ada berapa, kita petakan dengan baik. Kita nggak usah lagi bicara pusat dan daerah deh, provinsi, kabupaten, kota, udah kita bareng-bareng. Kemudian yang berikutnya adalah, makanya kenapa saya mendorong pendidikan untuk berbasis pertanian bagi wilayah pertanian, wilayah perkebunan atau wilayah kehutanan, itu tujuannya adalah agar tidak kehilangan generasi pertanian ke depan. Saya dulu jadi bupati Bu, pernah mewajibkan anak-anak sekolah punya peternakan. Di kabupaten saya itu pernah dombanya 1,5 juta melebihi jumlah penduduk, dan itu naik. Dan juara kelas itu nanti dipersyaratkan kalau daerah pertanian harus punya domba peternakan. Kita bikin Bu, ini bagian dari aspirasi yang akan kita pegang. Ibu nanti bersama-sama dengan peternakan, bukan hanya lomba ketangkasan. Nah, nanti saya di Garut tuh mau bikin stadion ketangkasan terbaik untuk menumbuh kembangkan kesenangan orang terhadap domba Garut. Tetapi di balik itu kan orang ada porseni, orang ada olahraga, ada seni, kan gitu, mojang jajaka banyak banget. Nanti kita bikin program, nanti juara peternakan di setiap daerah. Anak itu naik kelas, di kelasnya jadi juara di bidang peternakan, walaupun akademiknya tinggi, Pak. Tapi kalau tidak nanam padi, ya nggak berkontribusi. Tapi nilai akademik itu harus bisa meningkatkan tanaman padi. Saya ingin begitu. Saya nanti bikin mulai dari ke desa, kecamatan, kita hidupkan, sehingga apa sih yang membuat orang tidak bertani tidak bergengsi. Saya ingin mendorong untuk bertani itu bergengsi dengan cara apa? Dengan cara teknologi budidaya, teknologi di pertanian harus didorong. Kita harus kerjasama. Bagaimana anak-anak gemar main remote, main HP, bagaimana nanti yang digerakkan di HP itu drone. Bagaimana yang digerakkan oleh remote itu adalah mesin produksi pertanian. Bagaimana yang didorong itu adalah bagaimana ke depan kita pikirkan teknologi bahwa traktor itu nggak usah pakai orang, cukup pakai remote. Nah, itu di dalam jangka panjang. Tetapi jangka panjang itu tidak akan tercapai kalau anak-anaknya tidak cinta pertanian. Nah, untuk itu aspirasi Dewan, termasuk aspirasi gubernur untuk masyarakat, nanti boleh mengusulkan pembangunan saung sawah. Pak, saung sawah itu hasilnya tonan, tapi ngadaguan pemilu kayak menang tinu baligo karek dijinkeun yang spanduk. Coba mana yang layak? Saya selalu memberi contoh, saung sawah saya selalu baik ditata. Kalau saung sawahnya tertata dengan baik, desainnya seperti ini, terampar seluruh Jawa Barat dilihat dari drone udara, indah dan akan menjadi pariwisata. Dengan kita tidak menampik efek dipakai bobogohan jeung udang orang. Nah, ini boleh satu unit saung sawah itu boleh menjadi, karena itu dibutuhkan petani. Di sekian hektar sawah harus ada tempat pertemuan yang layak. Saung tani. Sekian puluh ribu hektar itu, ada saung yang kapasitasnya besar, tempat berkumpul bertani, bisa memberikan penjelasan secara teknologi. Termasuk lumbung pangan bisa ya Pak? Lumbung pangan bisa. Terakhir, ini aspirasi Ibu boleh usulkan. Kita akan membuat saung dengan panel surya.
nanti di daerah pertanian yang tak ada hujan bisa menjadi mesin untuk pompa air. Dan nanti kita lengkapi dengan mesin pompanya. Kita buat titik-titik itu, ini akan menunjang dengan panel surya. Kan selalu sibuk BBM, kalau yang itu mahal solarna tekabeli. Nah, nanti kita lengkapi, kita coba. Ibu nanti pendekatan selain saya, lembaga ristek mana yang akan menjadi mitra dengan panel surya. Kan selalu sibuk BBM, kalau yang di itu mahal solarna tekabeli. Nah, nanti kita lengkapi, kita coba. Ibu nanti pendekatan selain saya, lembaga ristek mana yang akan menjadi mitra. Gitu, ini penting. Punya balai kan sebetulnya Nah, cukup bagus. ya itu balai-balai kita sudah anggarannya tingkatin, anggaran penelitian dengan riset tingkatin, karena tidak mungkin ada keberhasilan tanpa riset. Cina itu sukses karena risetnya hebat. Boleh nggak Pak aspirasi kita juga membantu itu sarana? Boleh, Kan, ya? boleh. Kalau saya ibu sarana mau traktor, kalau dibutuhkan kita beli traktor untuk pertanian, bukan hanya kementerian. Saya di waktu kementerian saya dapat, boleh yang komisi ini nanti kita di pengadaan Alsintan alat pertanian. Karena yang dibutuhkan itu traktor, yang mesin-mesin yang harga 2,5 juta itu sangat berarti. Saya itu tukang tani tahu. Ini, non itu tenan, paralon, pipanisasi terus itu yang untuk mesin itu nggak ada teh. Selang, itu petani itu 600.000 pengadaan selang tuh bisa ditahu. Bapak Ibu mana? Hanya mau menambahkan Pak Gubernur tadi berbicara traktor dan yang lain, mau mengusulkan di Kota Bekasi dapil saya nggak ada pertanian. Oh iya Bu. Pak Gubernur. Nggak ada hutan. Nggak ada hutan. Ada hutan beton. Ada UKM. Ada hanya UKM dan perdagangan, industri ya. Dan mungkin minta perhatian di Kota Bekasi itu ada TPA Bantar Gebang yang punya Jakarta. Setiap hari itu Jakarta membuang ke Kota Bekasi itu kurang lebih 8 ton. Mudah-mudahan dengan Pak Gubernur nanti bisa memperhatikan warga Kota Bekasi baik dari bantuan dari Jakarta, karena selama ini berapa tahun terakhir ini bantuan dari Jakarta itu menurun. Harusnya setiap tahun itu dia naik gitu. Nah yang tadi mungkin ini berbeda dari Komisi 2 dari segi pendidikan. Tentunya saya mendukung program-program strategis yang disampaikan oleh Pak Gubernur. Langsung saja Pak Gubernur, karena saya tunggu dilantik. Kalau di Kota Bekasi tentunya kewenangan SMK SMA memang di provinsi, tapi Kota Bekasi secara rumah tangganya sendiri mampu sebenarnya untuk membiayai gaji guru SMA dan SMK. Nah, terkait walaupun ini masuk dalam Komisi 5, saya minta perhatian dari Pak Gubernur setiap tahun penerimaan mahasiswa baru, kita kan Dewan ini selalu ditanya, bisa nggak bantu konstituen untuk membantu kader-kader masuk SMA maupun SMK. Permasalahan setiap tahun. Nah, 5 tahun kemarin kita belum optimal untuk membantu karena zonasi dan yang lain-lain. 2 hal tadi yang saya titipkan di tangan Pak Gubernur setelah dilantik menjadi perhatian untuk Komisi 2 dan untuk anggota Dewan Provinsi Jawa Barat, biar keberlangsungan hidupnya bisa bertambah 5 tahun lagi, bisa dipilih kembali. Aman. Siap. Amin amin ya rabbal. Barangkali itu Pak Gubernur, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Mangga Bu, wabarakatuh. silakan. Mohon izin Bu, saya Siti Komaria, Pak Gubernur dari Utara yang punya pagar laut. Jadi kalau saya cuma di sini saya kenal, saya nonton kepala desa Pak. Ini agak deg-degan sedikit sebetulnya nih. Biasa kepala desa ketemunya cuma bupati, kali ini gubernur. Kali ini ketemunya gubernur. Jadi gini Pak Gubernur, terkait dengan UMKM, kalau saya pernah memang menjadi juara 1 tingkat nasional di UPPKS ya, usaha peningkatan pendapatan keluarga sehat sejahtera. Di sini saya mohon perhatian dari pemerintah karena saya adalah termasuk anggota UMKM. Pak Gubernur, saya adalah salah satu pengrajin batik Bekasi.
Jadi yang mana memang anggota UMKM, pelaku UMKM adalah kebanyakan terdiri dari kaum perempuan. Nah, jadi yang dibutuhkan oleh teman-teman di sini adalah yang pertama permodalan. Yang kedua tentunya pelatihan agar bisa mengimbangi produk-produk mungkin para produksi yang besar gitu kan, untuk mengimbangi agar hasilnya lebih bagus gitu. Karena kita bicara pasar. Jadi yang ketiga mungkin ini pasar untuk penjualannya Pak. Makanya nanti barangkali kita juga bisa menekan untuk warga Kabupaten Bekasi khususnya Jawa Barat agar cinta dengan produk daerahnya sendiri gitu. Nah, mungkin barangkali Pak Gubernur mohon perhatian lebih untuk para kaum pengusaha dari UMKM agar bisa membantu meningkatkan perekonomian keluarga. Karena bagaimana juga perempuan harus bisa berdikari sendiri agar bisa membantu meningkatkan perekonomian keluarga itu. Yang kedua mungkin untuk para nelayan Pak Gubernur. Jadi para nelayan yang mana saya pernah sosper ke daerah-daerah wilayah saya, kebanyakan nelayan yang dikeluhkan adalah peralatan untuk menangkap ikan Pak Gubernur. Di antaranya mungkin jaring dan lain sebagainya. Dan yang paling terpenting adalah lautnya, tolong segera ditertibkan gitu. Mungkin itu saja barangkali. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi mengenai ini UMKM. Ini Pak, sampean dari mitra kerja kita di komisi, baik itu kehutanan, pertanian, perkebunan, adalah dukungan kita tentang manufacturing pertanian, kaitannya dengan UMKM. Mereka, masyarakat kita punya produk yang unggulan gitu. Tapi kalau tidak didukung dengan manufacturing, itu tidak bisa bersaing di pasaran seperti itu. Jadi memang itu manufacturing di bidang pertanian itu perlu didukung juga Pak. Itu barangkali, terima kasih. Baik, terima kasih ya. Yang pertama persoalan itu termasuk fokus saya yang di Bekasi. Di Bekasi itu bukan hanya memang SMA dan SMK-nya tidak sesuai dengan jumlah penduduk pada setiap kecamatan yang jumlahnya sangat banyak. Ini kan kesalahan kita ini di provinsi ini selalu ngitungnya kecamatan. Satu kecamatan, satu SMA, satu SMK. Ada kecamatan yang penduduknya 10.000, ada yang satu desa penduduknya 150.000. Nah, saya tidak begitu. Rasio bantuan hari ini terhadap desa itu akan dibuat berdasarkan jumlah penduduk dan luas wilayah. Tidak lagi satu desa dikasih 100 jutaan, saya nggak mau. Nah, yang termasuk SMK. Jadi nanti kita akan bangun banyak Bu di Bekasi ini SMA dan SMK-nya. Nah, persoalan kuota bagi saya asalkan bahwa yang diusulkan oleh anggota dewan di daerah pemilihan memenuhi kualifikasi sesuai dengan kebutuhan di sekolah tersebut, ya wajib. Mau didukung, mau tidak didukung anggota dewan, negara wajib menampung orang untuk sekolah. Saya dulu pernah, dan satu malam saya membuat 3 SMA dan 2 SMK untuk menampung warga agar bersekolah. Nah, sekolah ini kita bikin tingkatan. Ada sekolah yang gedungnya sudah memenuhi standar, ada sekolah yang belum memenuhi standar dengan gurunya, ada sekolah yang tidak ada gedungnya. Yang penting orang sekolah. Misalnya ada SMP. SMP ini jaraknya jauh banget ke SMA-nya, ke SMK-nya. Tetapi orang di situ perlu sekolah, sudah aja. SMP itu ditambah 3 kelas lagi. Sehingga nanti menjadi SMP 9 tahun, setingkat SMA, tinggal dikerjasamakan saja provinsi dan kabupaten kota. Yang penting, pulang dia mah banyakan ngangon, banyakan bantu orang tuanya, nggak apa-apa. Nanti jam belajarnya juga sore, nggak apa-apa, yang penting orang sekolah. Sudahlah, jangan terlalu ideal sekolah tuh harus ada gedungnya, nggak ada seragamnya, nggak usah. Nu penting mah sekolah, itu gancang kawin.
Kan itu Jawa Barat itu kan problemnya itu. Nah kemudian masalah tadi sembako murah segala macam bagi saya nggak problem, Bu. Selama itu yang diberi itu, misalnya gini, kader ibu itu adalah kader yang ada di database sebagai kader yang harus layak diberi diskon, nggak ada masalah. Bagus kita memperjuangkan kepentingan orang-orang miskin atas nama apapun. Yang penting substansinya adalah mereka. Jangan sampai yang tidak boleh terjadi kejadian kayak PIP. Anak dokter menang, anak kepala sekolah menang, anak ASN menang. Kan liur tuh. Nah itu sampah kita sudah bicara, Bu. Jadi Bantar Gebang itu berencana untuk dibangun PLTS. Nanti konsorsium Provinsi Jawa Barat, Provinsi DKI, daerah khusus Jakarta dan Kota Bekasi. Dan kita mungkin nanti akan mengundang kabupaten dan kota di sekitar Kota Bekasi karena kan perlu jumlah banyak sampahnya. Dan menurut penjelasannya itu bisa dikerjakan dalam waktu 2 tahun sudah siap operasi. Sehingga nanti fokus kita ini adalah satu di Bogor, Kabupaten Nambo, 2 di Legok Nangka, 3 di Kota Bekasi, yang keempat pengen di Cirebon 1. Target saya pengen dalam saya 5 tahun memimpin sudah ada 5 PLTS. Walaupun untuk bangun PLTS rumit, kajian UN, wah banyak, nanti izin rekomendasi dari Kementerian Lingkungan Hidup, tidak semudah itu, proseduralnya kita banyak. Tapi kita akan coba tempuh itu semua karena ini kebutuhan, dan yang harus kita bicarakan bersama adalah bagaimana menyelesaikan sampah sebelum PLTS terbangun. Bandung berproblem, Kota Bandung berproblem, Bandung Barat berproblem. Iya kan, sampahnya punya, tempat pembuangannya tidak punya. Nah, ini mudah-mudahan nanti ada solusinya. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan diskusi ini cukup bermanfaat, dan termasuk bagaimana nanti tadi UMKM kita bikin aja. Kita cari konsultan. Ibu boleh di komisi ini nanti mengusulkan di Dinas Perindustrian Perdagangan, betul ya? Kita yang paling baik mengatur UMKM itu kita cari konsultan yang bisa membranding, mendorong produksi dari UMKM. Seluruh perusahaan besar itu ada konsultannya, makanya dia menang terus. Kita cari yang jadi konsultan. Saya pernah melakukan itu ketika membranding sate Marangi. Konsultan perusahaan raksasa saya ajak bicara, saya suruh branding sate Marangi dan sukses. Sehingga ada satu rumah makan di Purwakarta yang seharinya pendapatannya 1 miliar. Bisa dihitung dari mana? Dari pajak yang dibayar tiap bulannya, pajak hotel restorannya 15 miliar sampai 20 miliar per bulan. Itu berkah branding, Bu. Selain pelantikan, nanti kan brandingnya diurus, terus kemudian peningkatan kapasitas teknologinya. Nah kalau bisa nanti kita kerjasama dengan Komisi 2, kerjasama dengan Dinas Pendidikan juga, agar anak-anak di sekolah dihidupkan kembali. Buat kue, buat kerajinan batik, buat menun, ini merubah mindset anak-anak kita, otak kiri otak kanannya seimbang. Hari ini anak-anak kita bikin menun tidak bisa, membatik tidak bisa, masak tidak bisa, bisanya nyoo HP. Ya boleh jadi TikToker, YouTuber, kan tidak semuanya juga bisa. Kan, dan itu juga semusim, tidak akan bisa bertahan lama karena perlu otak harus terus memutar, berpikir. Kok menjadi konten kreator itu bukan persoalan gampang gitu loh. Dan ini kita nanti anak-anak sekolah saya akan kembalikan bikin opak, bikin ranginan lagi, bikin kerajinan, karena ibu, bapak semua hadir industri itu semuanya karena tradisi. Batik di Cirebon karena tradisi, gurayot karena tradisi, kue ali karena tradisi, remeng ngentet atau ranginan karena tradisi. Nah, anak-anak kita hari ini tidak ke sawah, laki-lakinya awewe lagi bisa nyeseh aja. Nah ini ke depan mudah-mudahan bisa terbangun. Saya ucapkan terima kasih, banyak masukan, seluruh masukannya terdata, tercatat, dan tinggal dibuat jadi kebijakan. Dan nanti kan kita bahas di tahapan-tahapan RKPD semua menjadi usulan kita. Saya ucapkan terima kasih, hatur nuhun.
Terima kasih. Mohon maaf banyak kekurangannya. Maklumlah, namanya juga duda gitu. Disuruh nyuguhan apa adanya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.